Biasanya sih setiap ibu punya senjata masing-masing. Monica, bunda si kecil Jamela misalnya, mengandalkan set pembuat makanan bayi, si kecil sudah menginjak usia 6 bulan. Wah, berarti saatnya MPASI alias makanan pendamping ASI nih. Selain harus bersiap dengan beragam menu, ada baiknya bunda juga mulai menyiapkan perabotan untuk membuat MPASI. Biasanya sih setiap ibu punya senjata masing-masing. Monica, bunda si kecil Jamela misalnya, mengandalkan set pembuat makanan bayi, penggiling manual, serta blender. Yang paling penting itu adalah saringan, terus penggilingan sama kukusan. Tapi kalau penggilingan itu sebenarnya hampir sama fungsinya sama saringan karena dia menghaluskan makanan. Kalau udah punya 3 itu udah semuanya bisa apa aja bisa dibikin. Memang praktis sih, dengan satu set peralatan seperti ini, bunda sudah bisa menyajikan bubur nasi. Nasi lunak bisa disaring seperti ini. Begitu pula sayuran dan tahunya bisa dihaluskan hingga lembut. Supaya gurih, siram deh dengan kaldu ayam kampung. Lezat dan sehat. Bagian lain dari perangkat memasak ini bisa digunakan untuk memeras jeruk. Dalam sekejap, sari jeruk segar pun bisa langsung tersaji. Nah, kalau penggiling alias grinder manual ini berfungsi untuk membuat pure atau bubur halus dari buah-buahan yang sudah dikukus. Irit dan tanpa listrik. Tapi bunda harus punya tenaga ekstra untuk memutar tuasnya. Alat untuk memasaknya juga banyak sekali. Bagi yang ingin praktis dan punya anggaran lebih, slow cooker seperti ini bisa jadi pilihan loh. Proses memasak perlahan dengan slow cooker akan menahan kandungan gizi pada makanan. Selain itu, ibu tak perlu repot memindah-mindahkan bubur si kecil. Tapi bagi yang lebih suka alat masak sederhana tanpa listrik seperti Inta, panci kukus tradisional bisa jadi pilihan. Padahal Inta sudah lebih dari 5 tahun punya usaha catering sehat untuk bayi. Kok lebih memilih alat konvensional ya? Karena kalau si tradisional itu matangnya lebih rata, warnanya bagus, dilihat juga enak, jadi si kecil juga makannya lahap kan. Nah kalau yang si elektrik itu menurut aku pribadi sih matangnya nggak rata, warnanya kecoklatan, jadi si kecil suka agak jijik duluan. Kalau ngeliat seperti apel atau pir hitam kan agak males kan ngeliatnya. Nah, ada sedikit tips nih dalam memilih peralatan memasak untuk bayi. Misalnya talenan plastik atau karet lebih baik daripada talenan kayu. Talenan kayu ternyata lebih riskan terkena jamur dan sisa kotoran. Untuk mengupas buah-buahan sebaiknya gunakan alat pengupas seperti ini, supaya daging buah tidak banyak terbuang. Sementara untuk memotong, alat modern ini juga bisa digunakan. Kontak tangan minim, buah pun akan lebih bersih. Alat penghalus model jepit seperti ini memang lebih mudah digunakan, tapi justru akan lebih sulit membersihkannya. Alternatifnya, gunakan saja penumpuk biasa. Jika mungkin, pilih juga alat memasak yang terbuat dari baja anti karat atau stainless steel. Selain lebih sehat dan awet, bahan baja juga akan membuat hangat makanan bertahan lebih lama. Tips lainnya lagi, bagi yang ingin praktis, bisa loh membekukan pure MPASI yang sudah dibuat agak banyak. Bukukan di freezer menggunakan cetakan plastik khusus makanan. Pure beku aman dikonsumsi sampai 2 minggu. Dan terakhir, supaya peralatan memasak awet, jangan lupa mencucinya bersih-bersih setiap habis digunakan. Setelah itu, alat memasak bisa disterilkan di alat khusus atau bisa direndam dalam air mendidih. Nah, peralatan mana yang akan jadi andalan bunda? Yang penting tetap kreasikan menunya ya, supaya si kecil menikmati suapan-suapan pertamanya. Selamat memasak!